sebetulnya ya. Bagaimana ini kemudian tiba-tiba ada program seperti ini gitu kan. Dan lebih menarik lagi ketika mulai proses persiapan nih, karena makan siang bergizi kan selain butuh dana yang besar juga butuh logistik kebutuhan yang banyak, daging sapi, susu sapi dan lain sebagainya. Nah, isu yang paling baru yang sedang hot sekarang itu adalah soal penyediaan daging sapi dan susu. Karena kan kemarin sudah disebut tuh 10.000 udah termasuk susu kan, Betul. dan bisa jadi nanti proteinnya berasal dari daging juga. Nah, ini sekarang kita tuh kan posisinya sedang defisit ya, defisit daging sapi maupun juga susu. Nah, sehingga butuh tambahan yang cukup berlimpah nih untuk menutup kebutuhan makan siang bergizi. Nah, makanya disinilah muncul, karena untuk menambah ini ya, menambah supply ini ternyata harus impor. Dan caranya nih yang agak seru nih. Jadi memaksa beberapa pengusaha yang tidak ada kaitannya dengan bisnis sapi atau susu untuk ikut impor juga sapi daging dan sapi perah. Itu Mbak Retno dan Cesar udah ketemu beberapa orang tuh soal situasi sekarang, karena kok begini jadinya kan begitu. Oke, sebelum masuk ke paksa memaksa tadi, kayaknya kita butuh penjelasan nih, kira-kira seberapa rumit sih logistik untuk makan siang bergizi ini, dan kira-kira seberapa penting posisinya tadi ada dua komoditas itu, daging dan juga susu ini dalam program ini. Kebutuhan utamanya sebenarnya di susu ya. Kalau daging kan nggak wajib tuh. Masih banyak sumber protein hewani yang lain gitu, kayak telur, tempe, tahu, Ikan. ya ikan juga. Tapi kalau susu kan tidak tergantikan gitu. Mau pakai susu sapi atau susu domba, tapi wajib susu gitu. Ikan. Nah masalahnya kita tuh kan belum bisa memenuhi dari dalam negeri gitu. Dari total kebutuhan kita berapa sih? Ya, kebutuhan nasional itu 4,7 juta ton di tahun ini ya. Itu untuk reguler kan? Untuk semuanya, belum tambahan makan bergizi. Belum di luar MDG ya. Nah, itu kita baru memenuhi itu di bawah 1 juta ton. Dan di 2029 itu kan diprediksikan kebutuhan nasional itu 8,6 juta ton ya, dengan makan bergizinya itu 3,6 juta ton gitu. Jadi masih jauh lah itu dari kebutuhan. Sementara produksi dalam negeri kita cuma Ya, di bawah sekitar 20% dari total kebutuhan itu. Jadi bisa dibayangkan gapnya kebutuhan masih Jauh. banyak banget gitu. Nah karena itulah kita diminta mendatangkan, semualah diminta terlibat untuk mendatangkan, memperbanyak populasi sapi perah gitu, Ya, untuk meningkatkan produksi dalam negeri gitu. Kenapa? Supaya ada added value ya kalau di dalam negeri gitu ya. Ada pekerjaan tambahan, menyerap tenaga kerja gitu. Beda dengan kalau kita langsung impor susu gitu Susunya kan. jadi ya. Jadi semua perusahaan swasta diminta untuk terlibat mendatangkan sapi perah ini. Bahkan targetnya dulu sempat ada target 1 juta ekor. Tahun ini harus masuk ya. Iya. ya. Tapi kayaknya belum, sampai hari ini belum ada realisasi itulah. Tapi kalau soal kebutuhan